The lanes are swamped. Welcome to Wild Rift. Oke, hai semuanya, balik lagi ke channel saya, Video Gameu. Pada kesempatan kali ini saya udah menyediakan sebuah gameplay dari seorang Karma ya. Jadi beda dengan video-video saya sebelumnya, saya kali ini nggak memberikan live commentary ya. Jadi ini sesuatu yang saya record setelah saya memainkan game ini. Tapi saya akan masih berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang menarik ya selama gameplay ini terjadi. Jadi untuk Karma ini saya fokusnya ini untuk menekankan identitas dia ya sebagai seorang battle mage ya, dimana dia itu nggak selembek mage atau enchanter lainnya ya, tapi dia tuh range-nya itu kebanyakan dia rada medium range gitu ya, nggak terlalu long range. Dia tuh selama war itu nggak bakal sampai di belakang banget, tapi dia tuh rada ke tengah-tengah gitu ya, dan dia itu sedikit tanky juga ya, kita bakal build-nya ya. Dan di sini untuk Istona saya pakai Glacial Augment ya, karena Glacial Augment itu bagus ya di Karma ya. Ability dia itu udah banyak slownya, dan dengan autonya itu karena kita pakai chip shot itu auto si Karma itu yang gampang buat dikenainnya ya. Dia animasinya tuh bagus gitu, itu bisa langsung trigger chip shot ini ya. Lalu nanti kita bisa bangun Imperial Mandate, dan efek dari Imperial Mandate itu akan ter-apply di auto attack-nya si Karma ya. Jadi ini fokusnya bener-bener di Imperial Mandate ya. Dan di sini kita lihat ya, efek Glacial Augment teraktivasi setelah saya pakai skill 2 dan berhasil nge-root ya. Jadi damage-nya musuh tuh pas di root itu langsung berkurang 15% ya, dimana itu bagus banget ya. Di sini saya coba untuk main agresif ya, tapi sayangnya kurang berhasil. Dan di sini akhirnya kita harus balik, tapi tidak apa-apa. Di sini saya bikin boots dan amplifying tome. Di sini mau ngincer sorcerers boots lagi. Mana boots ya, karena itu boots yang sangat bagus ya untuk Karma ya. Dia mainnya poke ya, dengan dia ngepok dari jauh itu damage dari magic penetration dan ability power dari boots itu akan ngebantu banget ya. Dan di sini kita mainnya masih ngepok. Di sini saya coba ngezone musuh ya. Di sini kita zone musuh, dan untuk edisinya ini juga edisi yang cukup jago ya, karena kita bisa nentuin seberapa jago edisi itu dari cara dia ngerti atau tidaknya dia untuk nge-manage wave minion ya. Di sini kita ngezone musuh, jadi musuhnya nggak bisa ngefarm. XP-nya juga dia rada-rada susah dapetnya, dan kita bisa ngepok ya, jadi ngebuat musuh nggak berani deket gitu. Nah di sini saya main agresif ya. Di sini saya udah tahu saya punya ult. Di sini saya lempar skill 1 empowered-nya, tapi sayangnya si Lux-nya nge-flash juga ya. Begitupun juga Jin-nya tadi dia nge-flash dari ulti kita ya. Nah di sini main agresif ya. Nah di sini saya ada terjadi ya bukan miscom juga ya, di situ memang terlalu resiko ya, tapi senggangannya si Orianna ini bisa nge-clear, bisa dapetin si Jin-nya ya. Jadi not bad. Secara kill pun kita juga masih 6-7 sekarang dibanding 3. Dan di sini saya menyelesaikan mana boots dan saya bikin amplifying tome lagi ya, dan bisa dilihat untuk support itemnya udah jadi yang udah terupgrade ya. Jadi
Engage. saya akan bicarakan tentang rune-nya mungkin, tapi sebentar dulu. On my way. Di sini rune-runnya saya pakai Transcendence ya untuk secondary rune-nya, karena Transcendence itu bagus ya buat seorang karma yang pasifnya itu Spree. tergantung banyaknya spam si karma bisa spam ability-nya ya. Jadi stat ability case itu sangat bagus di karma karena Enemy slain. pasifnya makin bisa sering ke trigger di saat kita semakin sering kita bisa nge-spam ability kita ya. Nah di sini kita dapatkan, coba dapatkan loot. Sayangnya saya tidak bisa KS ya, nggak apa-apa ya, kita tidak boleh KS ya. Killing spree. Dan di sini mungkin yang menarik juga kenapa saya pakai untuk rune level 3 The enemy team has dominationnya, slain the kenapa Red pakai Bull. Ingenious Hunter nih? Rampage. Kenapa nggak pakai yang lebih aman kayak Eyeball Collector atau Zombie Ward? Sebenarnya bisa-bisa aja, nggak ada yang masalah ya. Tapi di sini dengan Ingenious Hunter si Karma bisa sedikit lebih supportive ya. Supportive-nya dari mana? Supportive-nya dari Imperial Mandate ya. Dengan rune seperti itu ya, dengan Glacial Augment tuh berarti si Karma tuh banyak banget ya kemampuan buat slow musuhnya, kemampuan buat hard CC musuhnya itu banyak juga ya. Jadi Imperial Mandate-nya ini bakal bisa lebih sering keaktif nih dengan Ingenious Hunter pas max specs itu bakal setiap mungkin sekitar 4 detik itu bisa reapply si efek dari Imperial Mandate ya. Jadi not bad banget ya untuk pakai Ingenious Hunter dengan kita build Imperial Mandate ya. Di sini kita lihat ya Luciana ketangkep, jadi kita coba bantu dia. Tapi di sini nggak banyak terjadi, dan di sini saya udah bikin loket ya. Jadi kita bener-bener nge-reduce damage musuh ya secara maksimal, bisa dilihat ya. Di sana mungkin tadi saya mainnya sedikit agresif, nggak perlu ya karena si Luciannya darahnya emang tinggal dikit. Nah di sini saya kena dari flash look dan saya mati ya. Tapi nggak apa-apa, ini Oriana bener-bener jago ya, dia bener-bener dari tadi bantuin lane kita, dan dia dapet kill banyak banget ya dari ngebantu lane kita ya. Double kill. Enemy slain. Ally slain. Dan saya mau balik lagi ya ke Ingenious Hunter itu. Dengan Ingenious Hunter juga jangan lupa efek dari enchant item, enchant boots-nya juga bakal berkurang ya cooldown-nya. Di sini saya ganti strategi untuk pakai loket ya, walaupun meteor itu bagus ya di seorang karma ya, karena ability-nya yang area, terus bisa nge-slow, ultinya yang kayak ngegabungin musuh jadi satu itu, terus nge-slow ya, bisa dipakai meteor, terus jadi musuh kemungkinan kenanya tuh besar ya. Tapi di sini saya pakai loket, kenapa? Karena bisa dilihat ya musuh-musuhnya itu banyak yang rada bursty. Lalu ada banyak areanya juga ya. Kalau ada Katarina, ada Lux, itu biasanya udah ide bagus bikin loket ya, supaya kita nggak kena burst. Resikonya besar banget kita kalah gitu dari pas team fight kalau misalnya kita nggak pakai loket ya. Jadi di sini kita harus pinter-pinter pakai strategi ya. Nah di situ saya pakai loket lagi untuk nyelamatin tim kita ya dari damage area Silex ya. Bisa dilihat seberapa bagusnya loket ya di situasi kayak gini ya. Dan di sini kita tadi berhasil disengage dari musuh, dan di sini udah balik lagi main aman-aman lagi ya. Dan di sini standar banget ya bikinnya, pakainya saya Scorch dan Chip Shot ya. Untuk Karma itu bagus ya, dia bener-bener pokannya tuh bagus ya dari jauh ya, dan dia bisa make use of Scorch dan Chip Shot dengan baik ya, karena ability pokingnya dia yang juga baik.
Attack the turret. Di sini kita coba bantu Slain. tim kita. Top turret is Di sini under saya attack. lempar ability 1 saya berharap untuk ngepok si Katarina. Nah, di sini Enemy killing spree. Lee Sin-nya kena root ya. Jadi saya sedikit ngebuang efek dari loket. Tapi bisa dilihat ya loketnya cooldown dan udah 60 lagi tapi udah 40 ya. Nah, di situ saya kurang cepet ya untuk pakai ult ya. Jadi Enemy is Em, unstoppable. nggak dapet tuh Katarinanya ya, karena ultnya si Karma itu delaynya cukup lama ya. Jadi kadang-kadang harus hati-hati, makanya takutnya kita malah ngebuang ulti ya. Bottom turret is under Idealnya tuh dipakai setelah kita berhasil ngerut musuh pakai skill 2-nya baru dipakai gitu ultinya, biar kenanya tuh guaranteed ya. As Ionia changes, Yang seperti saya bilang ya, ini loket itu cooldownnya udah berkurang jadi sekitar 42 gitu di max stack Engineer Hunter ya. Tapi di sini skor saya 034 ya, tidak terlalu, belum maksimum stack dari Engineer Hunter ya. Dan di sini saya seperti yang saya bilang tuh, saya ultinya nggak kena ya, tapi seenggaknya saya bisa ngezone musuh ya, ngezoning ya. Di sini coba main aman ya, karena kita tahu tim kita pada sekarat. Dan di sini bisa dilihat efek dari, nah di sini saya hampir mati dari si Kha'Zix tapi berhasil kabur ya. Di sini build saya udah ada Imperial Mandate, attack the turret. lalu juga ada Oblivion Orb. Nah, di sini saya mikir-mikir ya, Frozen Heart perlu nggak nih, di mana musuhnya yang pakai auto itu cuman Jhin, dan Jhin itu bukan champion auto yang mengandalkan attack speed ya. Jadi kita bikin Frozen Heart itu nggak terlalu begitu efektif sebenarnya. Itu berpengaruhnya di movement speednya aja, dia bakal berkurang movement speed. Pasif movement speed dia itu scalingnya berdasarkan attack speednya dia ya, tapi adanya sendiri nggak terlalu berkurang banyak. Jadi saya nggak bikin Frozen Heart ya, seperti yang saya bisa dilihat itu tadi. Kalau kalian sempat lihat, saya bikinnya Magic Resist, komponen Magic Resist ya. Di sini saya mau build Banshee's Veil ya, dimana Banshee's Veil itu ada stats Magic Resistnya. Kita udah lihat ya, ada Katarina, ada Lux yang bener-bener bahaya ya. Jadi saya bangun defensive stats Magic Resist itu supaya nggak terlalu bisa di burst sama mereka ya. Jadi kalau si Katarina berhasil nge-burst satu champion aja itu udah berabe ya, karena ability-ability itu bisa di reset. Dari sini yang perlu saya bilang juga, efek dari Banshee's Veil itu juga bakal dipengaruhi oleh Engineer Hunter ya. Nah, di situ Lee Sin-nya dapat engage bagus banget ya di situ. Nah, di sini bisa dilihat nih, saya nggak mati. Bisa dilihat ya ke battle mission-nya si Karma ini ya. Dia tuh mage yang bisa survive short range kayak gitu, juga dia bisa survive ya, karena shield-nya, karena kemampuannya dia tuh untuk nge-sustain diri dia dengan shieldnya dan dengan ngepok musuh. Dan di sini kita bisa lihat ya, saya dan Orianna nih bekerja sama untuk menjatuhkan si Sion ya. Sion nih susah banget ya dia, karena di short range dia bisa di kite. Kita bisa rutin, kita slowin si Sion itu nggak bakal bisa apa-apa ya. Dan di sini saya udah mulai membangun. Di situ bisa dilihat ya, saya pakai loket. Di sini saya udah mulai bangun item komponen, salah satu komponen dari Banshee's Veil juga. Seperti saya bilang ya, Engineer Hunter itu bakal ngaruhin Banshee's Veil. Cooldown itu akan berkurang sekitar 10 detik ya. Nah, di sini saya
bisa selamat lagi ya, dan di situ saya dapat ulti yang sangat bagus ya. Jadi benar-benar ya di sini Karma itu menurut saya salah satu champion support yang paling kelemahannya itu sedikit gitu, karena identitas dia sebagai battle mage ya. Dia tuh bisa di range apapun bisa, terus ability-nya ada sneaky, ada damage, bisa ngepoke tuh. Dan untuk di match ini saya tahu nih, saya ingat saya first pick ya. Jadi first pick itu kita perlu pick champion yang kelemahan nggak gampang di counter ya. Jadi Karma itu salah satu champion yang bagus banget untuk misalnya kalian kebetulan dapat first pick ya, main support itu bisa pick Karma ya. Kelemahan dia tuh dikit banget. Nah di sini saya ambil turret shot buat tim kita ya, supaya tim kita nggak kena turret shot. Jadi saya ambil. Nah di sini kita berhasil menang ya. Game yang cukup bagus, cukup menarik ya. Victory. Dan di sini moga-moga kalian bisa melihat ya betapa hebatnya si Karma ini ya sebagai battle mage. Itu tuh kerasa banget ya. Dia tuh perlu dibuild sedikit tanky. Nah di sini kita lihat statsnya ya. Secara gold 10k, damage 16k, lebih besar ya daripada edisinya ya. Terus secara shielding 10k karena locket. Secara CC juga 17 ya, not bad ya. Semoga kalian menikmati gameplay Karma kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada feedback bisa dikasih tahu ke saya. Otherwise, see you in the next video. Bye-bye.